Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuriatul Ummah, kelas RPL P PAUD YIHNW Pancor. Tugas mata kuliah Pendidikan ABK, kerjasama dalam penanganan anak non-normatif. Dosen pengampu Ibu Muslihatun Maulidian MA. Anak non-normatif adalah anak yang perkembangannya tidak mampu mengikuti asas norma-norma tersebut yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor status sosial, ekonomi, kemiskinan, kesehatan, dan adat istiadat yang kuno. Mengapa penting kerjasama antara orang tua, guru, dan tenaga profesional dalam menangani anak non-normatif? Karena dengan adanya kerjasama antara orang tua, guru, dan tenaga profesional akan menciptakan lingkungan yang lebih mendukung dan efektif untuk perkembangan anak yang non-normatif. Berikut adalah beberapa alasan mengapa kolaborasi ini sangat penting. Yang pertama, pendekatan yang terpadu. Anak non-normatif mungkin menghadapi berbagai tantangan baik dari aspek akademis, sosial, maupun emosional. Nah, dari kerjasama antara orang tua, guru, dan tenaga profesional memungkinkan pendekatan yang lebih terpadu dan menyeluruh, sehingga setiap aspek dari kebutuhan anak dapat diperhatikan secara holistik. Yang kedua, konsistensi dan koordinasi. Anak akan mendapatkan manfaat dari pendekatan yang konsisten di berbagai lingkungan. Ketika orang tua, guru, dan tenaga profesional bekerja sama, mereka dapat memastikan bahwa strategi yang diterapkan di rumah, di sekolah, dan dalam terapi ataupun intervensi profesional seragam dan saling mendukung. Yang ketiga, pemahaman yang lebih mendalam. Setiap pihak memiliki wawasan dan perspektif unik tentang anak. Orang tua memahami perilaku dan kebutuhan anak dalam konteks di keluarga. Guru memahami dinamika dan tantangan di sekolah, dan tenaga profesional memiliki keahlian khusus dalam diagnosis dan intervensi. Nah, dari kolaborasi memungkinkan kombinasi wawasan ini untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kebutuhan anak. Yang keempat, strategi intervensi yang efektif. Dengan bekerja sama, ketiga pihak dapat mengembangkan dan menerapkan strategi intervensi yang lebih efektif. Ini termasuk merancang rencana pendidikan yang sesuai dan menentukan dukungan emosional yang tepat dan mengatasi tantangan spesifik yang dihadapi oleh anak. Yang kelima, dukungan emosional. Anak yang menghadapi tantangan non-normatif sering sekali memerlukan dukungan emosional tambahan. Kolaborasi antara orang tua, guru, dan tenaga profesional membantu menciptakan sistem dukungan yang kuat untuk anak, serta memastikan bahwa mereka merasa didukung dan dimengerti di berbagai aspek kehidupan mereka. Yang keenam, penanganan masalah proaktif. Kolaborasi memungkinkan deteksi dan penanganan masalah lebih awal. Dengan adanya komunikasi yang baik di antara orang tua, guru, dan tenaga profesional, masalah dapat diidentifikasi lebih cepat dan ditangani sebelum berkembang menjadi isu yang lebih besar. Dan yang terakhir adalah yang ketujuh, peningkatan keterampilan dan pengetahuan. Kolaborasi juga memberikan kesempatan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan bagi orang tua dan guru. Mereka dapat belajar tentang strategi terbaru dalam mendukung anak non-normatif dan bagaimana menerapkannya dalam praktek sehari-hari. Langkah-langkah konkret yang dapat diambil oleh orang tua dalam menangani anak yang non-normatif. Yang pertama, pahami kebutuhan anak. Amati perilaku dan kebutuhan anak secara cermat.
untuk memahami tantangan yang mereka hadapi. Yang kedua, dapatkan pendidikan dan informasi. Pelajari kondisi anak, bacalah literatur dan sumber daya yang relevan mengenai kondisi atau tantangan yang dihadapi anak melalui berbagai referensi seperti buku, artikel, dan sumber daya online. Yang ketiga, buat rencana dukungan. Orang tua membuat rencana dukungan yang disesuaikan dengan kebutuhan anak, termasuk strategi pendidikan, emosional, dan sosial. Yang keempat, komunikasikan dengan sekolah. Adakan pertemuan rutin dengan guru dan staf sekolah untuk membahas kemajuan anak dan menyesuaikan strategi pendidikan sesuai dengan kebutuhan. Pastikan bahwa strategi dukungan yang diterapkan di rumah dan di sekolah saling mendukung dan konsisten. Yang kelima, dukung emosional dan sosial. Sediakan lingkungan rumah yang stabil dan penuh dukungan, di mana anak merasa aman untuk mengungkapkan perasaan dan kebutuhan mereka. Jangan lupa orang tua harus membangun hubungan positif dengan teman-teman sebaya. Yang keenam, kembangkan keterampilan. Ikuti sesi terapi atau latihan yang direkomendasikan oleh profesional untuk mengembangkan keterampilan khusus yang dibutuhkan oleh anak. Terapkan teknik dan strategis yang telah dipelajari di sesi terapi dalam rutinitas harian di rumah. Yang ketujuh, ciptakan lingkungan yang mendukung. Siapkan ruang belajar yang tenang dan teratur untuk membantu anak fokus dan belajar dengan lebih baik. Terapkan rutinitas yang konsisten untuk memberikan rasa aman dan memudahkan anak mengelola waktu dan aktivitas mereka. Yang kedelapan, lakukan penyelesaian jika diperlukan. Tinjau dan evaluasi kemajuan anak secara berkala, sesuaikan rencana dan dukungan dan strategi jika diperlukan untuk lebih memenuhi kebutuhan mereka. Yang terakhir, yang kesembilan, cari dukungan untuk diri sendiri. Orang tua bisa bergabung dengan kelompok dukungan orang tua yang memiliki anak dengan tantangan yang serupa untuk berbagai pengalaman dan mendapatkan dukungan. Jaga kesehatan mental dan fisik ayah bunda sendiri untuk memastikan Anda tetap mampu memberikan dukungan yang optimal bagi anak-anak. Selanjutnya, langkah-langkah konkret yang dapat diambil oleh guru dalam penanganan anak non-normatif. Yang pertama, kenali dan pahami kebutuhan anak. Lakukan penilaian awal untuk memahami tantangan yang dihadapi anak. Gunakan informasi dari orang tua dan profesional terkait untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif. Yang pertama, kenali dan pahami kebutuhan anak. Lakukan penilaian awal untuk memahami tantangan yang dihadapi anak. Gunakan informasi dari orang tua dan profesional terkait untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif. Amati perilaku dan kemajuan anak di kelas secara teratur untuk mengidentifikasi area yang membutuhkan perhatian khusus. Yang kedua, rancang strategi pengajaran yang inklusif. Gunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi berbagai gaya belajar anak. Sesuaikan materi dan tugas agar sesuai dengan kemampuan anak. Memberikan tantangan yang tepat tanpa membuat mereka merasa tertekan. Yang ketiga, ciptakan lingkungan kelas yang mendukung. Terapkan aturan kelas yang jelas dan konsisten, serta rutinitas harian yang membantu anak merasa aman dan terstruktur. Yang keempat, berikan dukungan individu. Berikan waktu khusus untuk bimbingan satu-satu jika diperlukan. Sesuaikan tugas dan penilaian agar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anak. Memberikan mereka kesempatan untuk menunjukkan pemahaman dengan cara yang berbeda-beda. Yang kelima, kolaborasi dengan orang tua dan profesional. Guru jalin komunikasi yang teratur dan terbuka dengan orang tua untuk membahas kemajuan anak, tantangan yang dihadapi, dan strategi dukungan.
Guru juga harus bekerja sama dengan spesialis seperti psikolog sekolah, terapis, atau konselor untuk mendapatkan wawasan dan rekomendasi mengenai pendekatan yang tepat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.